Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih bisa berpuasa dan menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah dirahmati ini. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu hadis yang saya kutip dari kitab hadis yang bernama Bulughul Maram, karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaulal zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wal lafdzulah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengerjakannya serta berbuat bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud dan lafadznya menurut Abu Dawud. Dari hadis ini dijelaskan bahwa barang siapa tidak meninggalkan dusta dan mengamalkannya serta berlaku bodoh, maka Allah tidak lagi membutuhkan puasanya. Berdusta atau berbohong adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam kehidupan sehari-hari, dusta bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti alasan palsu, janji yang tidak ditepati, melebih-lebihkan cerita, hingga menyebarkan informasi yang tidak benar. Banyak orang mampu menahan lapar, tapi sulit dalam menahan lisannya, padahal lisan ini adalah sumber dari banyaknya dosa. Satu kalimat dusta bisa merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dusta juga dapat menghilangkan keberkahan hidup serta dapat memicu dosa lain seperti fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, kejujuran membawa banyak kebaikan. Orang jujur itu dipercaya, hatinya tenang, hidupnya penuh berkah. Kejujuran juga menjadi jalan menuju kebaikan, yang mana kebaikan tersebut membawa kita menuju surga. Bulan Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih kejujuran kita, karena saat berpuasa tidak ada orang yang atau manusia yang mengawasi kita apakah kita makan atau tidak. Lalu bagaimana cara menghindari dusta di bulan Ramadan? Caranya yaitu diantara lainnya adalah 1. Berpikir sebelum berbicara. 2. Membiasakan berkata apa adanya. 3. Menghindari bercanda yang mengandung kebohongan. 4. Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. 5. Berani mengakui kesalahan. 6. Memperbanyak berzikir agar lisan terjaga. Selain itu, penting bagi kita untuk mendidik orang tua dan penting bagi kita untuk mendidik anak dan keluarga tentang kejujuran. Anak belajar dari mencontoh orang tuanya. Jika orang tua jujur, maka anak akan jujur, dan sebaliknya jika orang tua terbiasa untuk berbohong, maka anak pun akan mengikutinya. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai titik perubahan. Jika sebelumnya kita masih sering berdusta, marilah kita bertaubat. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan menyukai hambanya yang kembali kepadanya. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tetapi akan membawa kebaikan di akhir.
Sedangkan dusta mungkin terasa mudah tetapi membawa penyesalan di akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan lisan kita membersihkan lisan kita dari dusta, menghiasi hati kita dengan kejujuran, dan menjadikan puasa kita bukan hanya menahan lapar dan dahaga tapi juga memperbaiki akhlak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.